Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur untuk berjumpa kembali dalam renungan pada hari Minggu biasa pekan ke-13. Kita bersyukur untuk berkat kehidupan, kesehatan, perlindungan, kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Dan saya mengundang saudara-saudari untuk bersama saya hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, agar kita semakin setia untuk mengasihi Allah sebagai prioritas kehidupan kita. Tuhan menyapa kita hari ini melalui firman-Nya dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan berarti kita ingin mengalami suatu kehidupan baru di dalam Allah teristimewa, untuk senantiasa mencari inspirasi kehidupan ilahi yang berasal dari Allah. Hari ini kita mendengar bagaimana sapaan Yesus pertama-tama berhadapan dengan ke-12 muridnya, bahwa misi Yesus adalah misi perutusan. Ia memanggil, ia memilih para murid untuk membawa misi ilahi Allah dan membiarkan semua orang mengalami bagaimana kehidupan di dalam Allah. Sehingga kita mendengar hari ini bagaimana ketika Yesus menyatakan suatu hal yang penting bagi para muridnya. Yesus berkata bahwa menjadi murid berarti harus siap. Siap dengan segala konsekuensi yang akan mengikutinya. Konsekuensi menjadi murid itulah yang ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Yang pertama itu keberanian untuk senantiasa
meninggalkan dirinya dari satu kelekatan terhadap harta dunia, kelekatan terhadap keluarga, bahkan terhadap dirinya sendiri. Yesus tidak mengatakan bahwa harta tidak penting, keluarga tidak penting, nyawa tidak penting. Tetapi Yesus mau mengingatkan bahwa Allah jauh lebih penting daripada harta, keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Sebab harta, keluarga, dan nyawa adalah milik Allah. Berarti membiarkan Allah sebagai yang utama di dalam hidup kita, kita sedang diperkaya oleh harta, keluarga, dan nyawa dari Allah. Yesus hari ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus siap untuk mengendalikan diri kita dari kesenangan-kesenangan dunia dan mengutamakan kebahagiaan surgawi. Allah atau Yesus dalam Injil hari ini mau menggambarkan bahwa dirinya adalah gambaran surga. Keluarga, harta, nyawa itu adalah gambaran-gambaran duniawi. Sehingga Yesus mau mengingatkan kita bahwa kepentingan surga itu jauh lebih utama daripada kepentingan dunia. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah prioritas, ya. Prioritas kehidupan kita. Mengapa? Dengan kita berani untuk senantiasa tidak membuat diri kita terlalu terikat kepada harta dunia ini, maka kita sesungguhnya telah mendapatkan suatu harta yang baru dalam hidup kita, yaitu Allah sendiri. Sebab di dalam Kristus kita memperoleh kekayaan. Bukan hanya kekayaan dunia, tetapi kekayaan yang paling penting adalah kekayaan ilahi. Maka sikap yang paling penting adalah sikap pengorbanan diri. Sikap pengorbanan diri yaitu sikap hidup yang bersumber kepada Kristus yang menjadi sumber dari segala rahmat. Ya. Lalu dengan menjadikan Kristus sebagai keutamaan hidup kita, kita sebenarnya sedang menjadikan hidup kita itu menjadi sumber berkat bagi sesama. Dalam dalam bacaan pertama hari ini, itu dikisahkan bahwa Nabi Elisa ketika dalam perjalanannya ke suatu tempat yang bernama Sunem, ia selalu singgah di rumah seorang perempuan kaya. Setiap kali ia tinggal, lalu perempuan kaya itu akhirnya membuat satu ruangan khusus buat dia, kamar khusus agar ia dapat menginap. Satu saat Elisa sebagai seorang nabi membalas kebaikan seorang wanita itu. Seorang wanita yang telah menghargai seorang nabi mendapat kasih karunia dari Allah. Ia yang tidak memiliki anak, ia yang mandul, akhirnya diberkati oleh Allah. Injil hari ini mengatakan, barang siapa yang menghormati, yang menerima seorang nabi di dalam hidupnya, ia telah menerima rahmat kenabian dari Allah itu sendiri. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu mempertegas apa yang dikatakan oleh Yesus tentang keutamaan. Paulus mengatakan, kita semua telah menerima rahmat baptisan, yang berarti setiap orang yang telah menerima rahmat baptisan, ia telah secara tegas menyatakan ya terhadap atau kepada perwahyuan Allah di dalam dirinya. Dan setiap orang yang telah menerima pembaptisan, ia harus menanggapi pewahyuan itu di dalam dirinya. Sebab
di dalam pembaptisan seseorang secara menyeluruh telah dilahirkan baru di dalam Kristus. Ia bukan lagi menjadi manusia lama, tetapi menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sehingga Paulus di dalam bacaan kedua hari ini mengatakan bahwa ia memberikan kesaksian bahwa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus melalui pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pun juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru bersama Kristus. Dan karenanya, ia atau seseorang yang dibaptis telah mendapatkan jaminan keselamatan. Maka ia pun hendaknya hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah diselamatkan berarti orang-orang yang mengutamakan Kristus sebagai kekuatan hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu biasa pekan ke-13 mengundang kita, mengajak kita untuk terus berjumpa dengan Allah sebagai prioritas hidup kita. Dan ketika Allah yang menjadi suatu keutamaan di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka Allah tidak pernah akan membuat hidup kita di dalam kekhawatiran. Sebab Ia akan terus menguduskan hidup kita. Ia akan terus melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Berkat kebahagiaan di dalam keluarga. Berkat akan harta dunia yang menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Berkat yang membuat jiwa kita, nyawa kita menjadi milik Allah sendiri, bukan milik dunia. Semoga pesan-pesan firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita di dalam hidup kita agar Allah tetap menjadi prioritas hidup kita dan kita tidak pernah melupakan Allah dengan terus bersyukur atas kehidupan yang kita alami dan terus mendekatkan diri kita dengan Allah di dalam doa, di dalam seluruh kegiatan liturgi, di dalam ekaristi, dan teristimewa di dalam relasi-relasi kita dengan sesama. Semoga cinta Tuhan terus bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Tuhan selalu memberkati.